Halo semuanya, kembali lagi dengan aku dan kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang benar-benar mind-blowing. Bayangkan kalau aku bilang satu temuan kecil, sekecil tulang jari, bisa mengubah seluruh pemahaman kita tentang sejarah manusia. Kedengarannya impossible kan? Tapi itu beneran terjadi guys. Dan yang lebih gila lagi, setiap tahun itu ada lebih dari 10.000 situs arkeologi baru yang ditemukan di seluruh dunia. 10.000. Itu artinya hampir setiap hari ada 27 penemuan baru yang bisa aja mengubah buku sejarah kita. Nah, arkeologi modern itu bukan cuma soal ngegali tanah pakai kuas kecil kayak di film-film ya. Sekarang mereka pakai teknologi canggih, DNA sequencing, CT scan, bahkan satelit. Dan hasilnya mereka nemuin hal-hal yang bikin kita mikir ulang tentang nenek moyang kita. Hari ini, aku mau ceritain 4 penemuan yang benar-benar revolutionary. Penemuan yang bikin para ahli sejarah sampai harus nulis ulang textbook mereka. Ready? Mari kita mulai perjalanan ke masa lalu. Oke guys, kita mulai dari Turki tahun 1994. Seorang arkeolog Jerman bernama Klaus Schmidt lagi survei di bukit yang namanya Göbekli Tepe. Dia pikir cuma bakal nemuin sisa-sisa pemukiman biasa. But boy was he wrong. Yang dia temukan itu adalah kompleks kuil berusia 11.500 tahun. 11.500 tahun guys, itu artinya bangunan ini udah ada 6.000 tahun sebelum Stonehenge, 7.000 tahun sebelum piramid Giza. Nice. Tapi yang bikin para ahli shock bukan cuma umurnya, ini dia plot twistnya. Kompleks ini dibangun sebelum manusia ngenal pertanian. Bayangkan, orang-orang yang masih hidup nomaden, berburu dan meramu, tiba-tiba bikin struktur megalitik yang kompleks banget. Pilar-pilarnya itu tinggi sampai 6 meter, beratnya 20 ton dan diukir dengan detail yang incredible. Ada gambar hewan-hewan, simbol-simbol misterius. Ini literally mengubah teori revolusi Neolitik yang selama ini kita percaya. Selama ini kita pikir pertanian dulu, baru kemudian agama dan arsitektur kompleks. Tapi Göbekli Tepe bilang, tunggu dulu. Ternyata bisa jadi agama dan ritual yang mendorong manusia untuk bercocok tanam dan menetap. Tapi Göbekli Tepe bukan satu-satunya yang mengejutkan. Sekarang kita loncat ke tahun 1901 di perairan Yunani. Para penyelam spons lagi nyari spons di dasar laut, malah nemuin bangkai kapal kuno. Dan di antara harta karun yang mereka angkat, ada satu benda yang bikin semua orang bingung selama puluhan tahun. Bentuknya kayak gumpalan logam berkarat gitu. Para ahli awalnya mikir ini cuma perhiasan atau patung rusak. Tapi pas di X-ray, boom, mind blown. Di dalamnya ada sistem gear yang super kompleks, 37 roda gigi perunggu yang saling terhubung dengan presisi yang luar biasa. Ini bukan sembarang mesin guys, ini adalah komputer analog berusia 2100 tahun. Fungsinya, menghitung posisi matahari, bulan, planet-planet, bahkan memprediksi gerhana. Tingkat akurasinya setara dengan jam astronomi Swiss abad ke-18. Bayangin, orang Yunani kuno udah bikin iPhone-nya astronomi 2000 tahun yang lalu. Yang bikin makin gila, teknologi seperti ini baru muncul lagi di Eropa sekitar abad ke-14. Itu artinya ada gap teknologi 1300 tahun. Gimana bisa teknologi secanggih ini hilang begitu aja? Antikythera mechanism membuktikan kalau peradaban kuno itu jauh lebih canggih dari yang kita kira. Mereka bukan cuma bikin patung dan bangunan indah, tapi juga master dalam engineering dan astronomi. Dari teknologi kuno ke misteri peradaban yang hilang. 2008, di gua terpencil di Siberia yang dinginnya minta ampun, para arkeolog Rusia nemuin tulang jari kecil. Cuma satu ruas jari doang guys, ukurannya kecil banget, mungkin punya anak kecil. Awalnya mereka pikir ini tulang manusia modern biasa, tapi pas DNA-nya diekstrak dan dianalisis, ini bukan Homo sapiens, bukan juga Neanderthal, ini spesies manusia yang completely unknown. Para ilmuwan kasih nama Denisovan dari nama gua tempat mereka ditemukan, dan yang bikin makin incredible dari satu tulang jari kecil itu, mereka bisa rekonstruksi seluruh genom spesies ini. Ternyata Denisovan ini hidup sekitar 30.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Mereka menyebar dari Siberia sampai Asia Tenggara. Dan yang paling mind-blowing, mereka kawin silang sama nenek moyang kita. Sampai sekarang, 5% DNA orang Papua dan Aboriginal Australia itu berasal dari Denisovan. Bahkan orang Tibet punya gen khusus dari Denisovan yang bikin mereka bisa hidup di ketinggian ekstrem.
Bayangin dari satu tulang jari sekecil itu, kita nemuin whole new branch di family tree manusia. Ini literally rewrite sejarah evolusi kita. Siapa tahu masih ada spesies manusia lain yang belum kita temukan. Penemuan terakhir membawa kita ke dunia yang tenggelam. Oke, yang terakhir ini benar-benar kayak cerita Atlantis, tapi ini real. Tahun 1930-an, para nelayan di Laut Utara sering banget nemuin tulang mammoth dan artefak kuno di jaring mereka. Aneh kan? Ternyata ribuan tahun yang lalu, area yang sekarang jadi Laut Utara itu adalah daratan. Namanya Doggerland, dan ini adalah jembatan darat yang menghubungkan Inggris dengan daratan Eropa. Luasnya sekitar 100.000 km persegi, itu hampir seluas Korea Selatan. Di sini hidup ribuan orang, ada hutan, sungai, danau, bahkan pemukiman-pemukiman. Tapi sekitar 8.000 tahun yang lalu, setelah zaman es berakhir, permukaan laut naik drastis. Dalam waktu relatif singkat, seluruh Doggerland tenggelam. Bayangkan seluruh peradaban hilang di bawah air. Yang incredible, teknologi modern kayak sonar dan survei dasar laut bisa memetakan landscape yang tenggelam ini dengan detail yang amazing. Mereka nemuin sisa-sisa sungai kuno, hutan yang membatu, bahkan jejak kaki manusia berusia 800.000 tahun. Doggerland ini menjelaskan banyak hal. Kenapa ada kesamaan budaya antara Inggris dan Eropa kontinental, kenapa ada legenda banjir besar di berbagai budaya, dan gimana manusia purba bisa migrasi dengan mudah. Ini literally Atlantis yang nyata guys, bukan mitos, tapi sejarah yang bisa kita buktikan dengan sains. Semua penemuan ini mengajarkan kita satu hal penting. Oke guys, setelah kita journey through these incredible discoveries, ada beberapa pola yang menarik banget untuk kita bahas. Pertama, teknologi yang terlupakan. Dari Göbekli Tepe sampai Antikythera mechanism, ternyata nenek moyang kita itu jauh lebih canggih dari yang kita kira. Mereka bukan primitive cave people yang cuma bisa bikin api. Mereka adalah insinyur, astronom, arsitek. Kedua, konektivitas global. Denisovan DNA di Papua Doggerland yang menghubungkan benua dunia kuno itu ternyata lebih connected dari yang kita bayangkan. Globalisasi bukan cuma fenomena modern guys. Ketiga, climate change impact. Doggerland tenggelam karena perubahan iklim. Göbekli Tepe mungkin dibangun sebagai respons terhadap perubahan lingkungan. Perubahan iklim itu udah jadi game changer sejak ribuan tahun lalu. Dan yang terakhir, power of modern technology. DNA sequencing, CT scan, satellite mapping, teknologi ini buka pintu ke masa lalu yang sebelumnya impossible untuk diakses. Implikasinya untuk masa kini. Pertama, kita harus lebih serius dalam preservasi situs arkeologi. Setiap situs yang hilang itu literally lost chapter dari buku sejarah manusia. Kedua, dengan teknologi yang terus berkembang, kemungkinan penemuan baru itu unlimited. Siapa tahu besok ada AI yang bisa mendeteksi kota terkubur dari satellite imagery atau quantum computing yang bisa menguraikan bahasa-bahasa kuno yang belum terpecahkan. Dan yang paling penting, sejarah manusia itu jauh lebih kompleks dan fascinating dari yang kita pelajari di sekolah. We're not just a linear progression from primitive to modern. Kita adalah hasil dari thousands of years of innovation, migration, adaptation, dan sometimes starting over. So guys, 4 penemuan ini membuktikan satu hal, sejarah itu penuh kejutan. Setiap kali kita pikir udah tahu segalanya, boom! Ada penemuan baru yang bikin kita harus memikirkan ulang segalanya. Göbekli Tepe ngajarin kita kalau agama mungkin mendorong peradaban, bukan sebaliknya. Antikythera mechanism nunjukin kalau orang Yunani kuno itu para jenius teknologi. Denisovan DNA reveal kalau silsilah keluarga manusia itu lebih kompleks dari yang kita kira. Dan Doggerland membuktikan kalau peradaban bergaya Atlantis itu beneran ada. Pertanyaannya sekarang, rahasia apa lagi yang tersembunyi di bawah tanah, di dasar laut, atau bahkan di DNA kita sendiri? Mungkin besok ada yang nemuin piramid di Amazon, atau kota kuno di bawah es Antartika, atau spesies manusia baru dari analisis DNA. Kemungkinannya tidak terbatas. Ingat guys, setiap gali tanah adalah kemungkinan menemukan keajaiban. Setiap analisis DNA bisa mengungkap mata rantai yang hilang. Setiap survei satelit bisa mengungkap peradaban yang hilang. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, karena masih banyak banget misteri sejarah yang mau aku bahas bareng kalian. Oh iya, di bagian komentar, coba kalian tulis penemuan arkeologi mana yang paling bikin kalian terkejut.
Göbekli Tepe yang mengubah timeline peradaban, Antikythera mechanism yang kayak teknologi alien, Denisovan yang rewrite family tree kita, atau Doggerland yang literally Atlantis yang nyata. Dan kalau kalian punya teori sendiri tentang misteri sejarah atau ada penemuan arkeologi yang pengen kalian tahu lebih dalam, drop di komen ya. Siapa tahu jadi topik video selanjutnya. Ngomong-ngomong soal itu, video berikutnya kita bakal ngobrolin tentang teknologi kuno yang masih misterius sampai sekarang. Dari baterai Baghdad yang berusia 2000 tahun sampai peta Piri Reis yang nunjukin Antartika sebelum ditemukan. Percayalah ini akan sangat menakjubkan. Ingat guys, sejarah itu bukan cuma tentang masa lalu, it's about understanding who we are, where we came from, dan kemungkinan apa aja yang bisa kita capai di masa depan. Kalau nenek moyang kita bisa bikin Antikythera mechanism tanpa komputer, kalau mereka bisa bangun Göbekli Tepe tanpa crane modern, kalau mereka bisa survive dan thrive di Doggerland, imagine what we can achieve dengan teknologi yang kita punya sekarang. So, keep exploring, keep questioning, keep wondering. Karena seperti yang selalu aku bilang, the past is not dead, it's not even past, it's living in our DNA, in our cultures, in the very ground we walk on. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan remember, sejarah itu jauh lebih cool dari yang kalian kira. Peace out!